Salam di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan Tuhan kita dipercayakan untuk mengusahakan dan memelihara ibadah raya Minggu sore ini. Puji Tuhan. Saya juga tidak lupa menyapa anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming, video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Puji Tuhan. Saya kiranya kita berdoa, kita mohon kepada Tuhan supaya kiranya Tuhan berkemurahan bagi kita untuk menolong pemberitaan firman ini sehingga kita boleh menikmati pembukaan firman Tuhan dan segala sesuatu dipulihkan oleh Tuhan. Kita kembali, kita segera memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah Raya Minggu dari Wahyu pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Ya. Kitab terbuka. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya, supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ambillah dan makanlah dia. Terus ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Terus lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Ya. Perintah yang harus dilaksanakan oleh Rasul Yohanes ialah A. Mengambil gulungan kitab. B. Makan gulungan kitab itu sendiri. Ya, perintah yang harus dilakukan oleh Rasul Yohanes ialah A. Mengambil gulungan kitab. B. Makan gulungan kitab itu sendiri. Perintah ini juga yang harus dilaksanakan oleh gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini, yaitu mengambil dan selanjutnya makan gulungan kitab itu sendiri. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, makanan yang sehat yang kita makan akan memberi pertumbuhan rohani yang sehat pula, serta memiliki sistem imun atau kekebalan tubuh yang baik. Haleluya. Puji Tuhan. Saya ulangi, makanan yang sehat, makanan yang akan kita makan akan memberi pertumbuhan rohani yang sehat pula, serta memberi sistem imun atau kekebalan tubuh yang baik di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita mengabaikan apa yang telah diperintahkan oleh Tuhan kepada Rasul Yohanes. Pada minggu yang lalu kita sudah melihat bersama-sama contoh makanan di dalam perjanjian lama. Puji Tuhan, itulah makanan yang sehat, makanan yang tidak haram. Ya. Binatang yang berkaki 4, yang memama biak, dan berkuku belah 2 dan bersela panjang. Itulah binatang yang tidak haram, makanan yang sehat, yang memberi pertumbuhan rohani yang sehat, serta memberi sistem imun atau kekebalan tubuh. Puji Tuhan, sehingga kita pun di dalam melayani Tuhan tidak ada gangguan-gangguan, tidak ada yang merecoki. Kalaupun ada yang merecoki, tetapi kita sudah memiliki sistem imun, kekebalan di dalam kehidupan rohani kita, sehingga kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Sekarang contoh makanan di dalam perjanjian baru. Contoh makanan di dalam perjanjian baru, Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat 34, baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Terus dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya. Tadi contoh makanan dalam perjanjian baru kita dapat melihat di dalam Injil Yohanes
pasal 4 ayat 34. Di sini kita melihat Yesus berkata kepada murid-murid, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalimat ini dibagi atas A. Melakukan kehendak Dia, B. Menyelesaikan pekerjaannya. Puji Tuhan, amin. Amin. Keterangan A, melakukan kehendak Dia. Keterangan melakukan kehendak Dia. Matius pasal 26 ayat 42. Matius 26 ayat 42. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya Ya. dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jika cawan ini tidak mungkin lalu. Cawan ini tidak mungkin lalu. Terus, kecuali apabila aku meminumnya, minum cawan, terus dengan demikian, jadilah kehendakmu. Puji Tuhan. Saudaraku, Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Kesimpulannya, memikul salib, itulah kehendak Allah Bapa. Kesimpulannya, memikul salib atau menderita sengsara di atas kayu salib, itulah yang menjadi kehendak Allah Bapa. Itulah yang menjadi kehendak Allah Bapa. Puji Tuhan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sesuai dengan 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Boleh kita baca dulu itu. 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Ya, boleh baca ayat 10. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Iman itu bertumbuh dalam aniaya karena firman dan membaca kitab suci. Terus, tapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku. Mengikuti ajaran yang baik, contoh teladan dari hidup Rasul Paulus, kemudian mempunyai pendirian yang kuat, tidak mudah goyah oleh pengaruh yang tak suci, yang roh jahat, roh najis. Terus, iman kepada Tuhan Yesus, tidak kepada yang lain. Terus, kesabaranku. Terus, kasihku, kasih yang tulus. Terus, dan ketekunanku. Ayat 11. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Puji Tuhan. Di ayat 10 sampai ayat 11, saudaraku Timotius rela menderita seperti Rasul Paulus yang adalah bapa rohaninya telah menderita, yaitu aniaya, menderita sengsara karena salib, juga aniaya karena firman Tuhan. Amin, saudaraku. Demikianlah Timotius mengikuti cara hidup daripada Rasul Paulus. Ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Akan menderita aniaya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi, supaya dengan demikian kehendak Allah terlaksana, Yesus harus minum cawan Allah. Supaya dengan demikian kehendak Allah terlaksana, Yesus harus menanggung penderitaan yang tidak harus Dia tanggung di atas kayu salib. Supaya kehendak Allah terlaksana, memang setiap orang yang mau hidup beribadah harus menderita sengsara. Mau hidup beribadah, menderita sengsara, itu tidak bisa tidak. Itu sebabnya tadi Yesus berkata, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Jadi jelas, saya ulangi sekali lagi, memikul salib, menderita karena sengsara,
itu menderita sengsara karena salib, itu adalah kehendak Allah Bapa. Amin saudaraku. Amin. Memikul salib itulah kehendak Allah Bapa. Yohanes pasal 6 ayat 32 sampai 35. Injil Yohanes pasal yang ke-6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 32 sampai 35. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Roti hidup. Ya. Maka kata Yesus kepada mereka, Ya. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, Bukan Musa yang memberi kamu makan roti dari surga. Terus melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. ya, ayat 33 sampai 35. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ayat 35, Kata Yesus, ayat 34. maka kata mereka kepadanya, Ya. Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Terus Kata Yesus kepada mereka, ya. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Di sini kita melihat Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, Akulah roti hidup, roti yang turun dari surga dari Allah. Puji Tuhan. Roti yang turun dari surga dari Allah. Ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, Ya. tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Iya. Yesus anak Allah turun dari surga untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutusnya. Puji Tuhan. Pada ayat 32-35 Yesus berkata kepada orang Yahudi, Akulah roti hidup, roti yang turun dari surga dari Allah. Ayat 38 Yesus kembali berkata, Yesus anak Allah turun dari surga untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutusnya. Puji Tuhan. Yesus anak Allah turun dari surga untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutusnya. Berarti supaya kita dapat menikmati roti hidup, supaya kita dapat menikmati roti hidup, roti yang turun dari surga dari Allah, maka Yesus harus menderita sengsara di atas kayu salib. Tadi saya ulangi ya, ayat 32 sampai ayat 35 Yesus berkata kepada orang Yahudi, Akulah roti hidup, roti yang turun dari surga dari Allah. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan, fokus. Akulah roti hidup, roti yang turun dari surga dari Allah. Amin saudara. Amin. Puji Tuhan. Lalu pada ayat 38, di ayat 38 ini Yesus juga berkata, di sini kita melihat Yesus anak Allah tadi yang turun dari surga, Dia turun untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutusnya. Berarti kita dapat mengambil kesimpulan, supaya kita dapat menikmati roti hidup, roti yang turun dari surga dari Allah, maka Yesus harus menderita sengsara di atas kayu salib. Amin saudaraku. Supaya kita dapat menikmati roti hidup, roti yang turun dari surga dari Allah, maka Yesus harus menderita sengsara di atas kayu salib. Hanya inilah jalan satu-satunya untuk kita dapat menikmati roti hidup itu. Tidak ada lagi cara yang lain. Tidak ada cara yang lain. Puji Tuhan. Amin saudara. Amin. Ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Iya. Jikalau seorang makan dari roti ini, Iya. dia akan hidup selama-lamanya. Terus Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, Terus? yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yesus berkata, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Selanjutnya Yesus berkata, roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Inilah wujud dari kehendak Allah Bapa yang telah mengutusnya. Amin saudaraku. Amin. Inilah wujud dari kehendak Allah Bapa tadi. Itu sebabnya Dia diutus turun ke bumi untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Puji Tuhan. Akulah roti. Yesus berkata, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Kemudian lanjut Dia berkata, roti yang kuberikan itu ialah dagingku.
Inilah wujud dari kehendak Allah Bapa yang telah mengutus Dia. Inilah wujudnya. Amin, saudaraku. Amin. Inilah wujudnya. Wujud dari sengsara salib itu, saudaraku, atau wujud dari kehendak Allah itu adalah Yesus telah menyerahkan dirinya, telah memecah-mecahkan segenap hidupnya di atas kayu salib, sehingga kita boleh menikmati roti hidup, roti yang turun dari surga. Itu sebabnya Yesus berkata, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Jadi jelas tidak ada cara lain untuk menikmati roti hidup itu, tidak ada cara lain selain menderita sengsara di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah yang menjadi makanan kita di hari-hari terakhir ini, melakukan kehendak Allah Bapa, sehingga kita boleh menikmati roti hidup, roti yang turun dari surga, dari Allah. Itulah daging Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Injil Yohanes pasal 6 ayat 36. Tetapi aku telah berkata kepadamu, Ya. sungguh pun kamu telah melihat aku, Ya. kamu tidak percaya. Kemudian di ayat 36 ini Yesus berkata, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Sebetulnya saudara, Yesus mengetahui dan menyadari betul bahwa sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak percaya dan tidak mengakui bahwa Dia adalah roti hidup, roti yang turun dari surga. Dia sadar itu. Dia tahu bahwa orang-orang Yahudi akan menolak, orang-orang Yahudi tidak percaya, bahkan nanti orang-orang Yahudi akan menolak Dia sebagai roti hidup, roti yang turun dari surga, dari Allah, yang mengutus Dia untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Tahu, dia sadar. Puji Tuhan. Tetapi saudara, Yesus tidak peduli dengan perasaannya. Yesus tidak peduli dengan penolakan-penolakan yang akan terjadi. Tetapi Yesus mau melakukan kehendak Allah Bapa yang mengutus Dia. Sebab itulah yang menjadi makanan kita di hari-hari terakhir ini. Makanan yang baik, makanan yang bersih, makanan yang sehat akan memberikan pertumbuhan rohani yang sehat, sekaligus memberi imun, sistem imun, kekebalan tubuh, sehingga kita terus maju melangkah bersama dengan Tuhan di dalam memikul sangkal diri dan memikul salib. Tidak terpengaruh tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak suci. Inilah sistem imun. Maka mau tidak mau kita harus menikmati makanan yang sehat, yaitu melakukan kehendak Allah Bapa. Di sini jelas kita melihat orang Yahudi tidak percaya. Sebelum dia menyatakan hal ini, Yesus sudah terlebih dahulu berkata, aku telah berkata kepada sesungguhnya kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Jadi sebelum dia ditolak, Yesus sudah tahu dia akan ditolak. Tetapi Yesus tetap harus melakukan kehendak Allah Bapa. Itu yang menjadi makanan kita di hari-hari terakhir ini, untuk memberi pertumbuhan rohani yang sehat dan sistem imun, kekebalan tubuh yang baik, supaya kita boleh melangkah bersama dengan Tuhan, tidak mudah dipengaruhi oleh penyakit, roh jahat, roh najis. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kalau mudah terpengaruh gerakannya kepada yang najis, ini belum memiliki sistem imun yang benar, karena dia tidak melakukan kehendak Allah Bapa, masih terbawa perasaan seperti perasaan orang Yahudi. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Saya tahu di tengah penggembalaan ini sudah ada duri dalam daging. Saya tahu dia beribadah tapi melawan saya. Tapi saya tidak boleh terbawa perasaan itu. Tidak boleh terbawa perasaan itu. Saya tahu, tapi saya tidak boleh terbawa perasaan itu. Puji Tuhan. Yang lebih menyakitkan lagi,
Duri dalam daging ada yang menyukai, itu lagi yang lebih menyakitkan. Tapi saya tidak mau terbawa perasaan dengan itu. Saya harus melakukan kehendak Allah Bapa. Itulah makanan kita di hari-hari terakhir ini. Amin, saudaraku. Inilah yang menjadi makanan kita yang di hari-hari terakhir ini. Kiranya dapat dipahami dengan baik, supaya terjadi pertumbuhan rohani yang sehat dan memiliki sistem imun yang baik, kekebalan tubuh, tidak mudah dipengaruhi oleh penyakit roh jahat roh najis. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan. Dia diutus untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Dialah roti hidup, roti yang turun dari surga. Itulah yang harus kita nikmati di hari-hari terakhir ini. Kemudian kita akan melihat Yohanes pasal yang ke-6 ayat 40 sampai 41. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Kehendak Bapa, ayat 41. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Puji Tuhan. Haleluya. Saudaraku, bangsa orang-orang Yahudi bersungut-sungut karena Yesus berkata, akulah roti hidup, roti yang turun dari surga dari Allah. Jadi apa yang dinyatakan oleh Yesus di atas tadi sudah terbukti. Jadi sebelum terjadi penolakan, dia sudah terlebih dahulu mengetahui. Tetapi sekalipun demikian, Yesus tetap harus melakukan kehendak Allah Bapa. Itu yang menjadi makanan kita di hari-hari terakhir ini. Amin, saudaraku. Amin. Bersungut-sungut hanya karena Yesus berkata, akulah roti hidup, roti yang turun dari surga, dari Allah, dari surga dari Allah. Puji Tuhan. Kemudian surah di ayat 50, di ayat 51. Baca ayat 50 mulai. Inilah roti yang telah turun dari surga. Ya. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Terus, jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Puji Tuhan. Selanjutnya di sini kita melihat orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka. Jadi dimulai dari persungutan. Karena Yesus berkata, akulah roti hidup, roti yang turun dari surga dari Allah. Kemudian meningkat lagi. Mulai dari persungutan, meningkat sampai kepada pertengkaran. Amin, saudara. Bertengkar antara sesama mereka. Kalau persungutan tidak dihentikan segera, akan meningkat sampai kepada pertengkaran. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi saudara, hanya karena Yesus mengatakan bahwa dia roti hidup, roti yang turun dari surga dari Allah, dia diutus untuk melakukan kehendak Allah Bapa, mereka bersungguh-sungguh, tidak berhenti sampai memuncak sampai kepada pertengkaran di antara mereka. Saudaraku, kalau hanya karena salib gereja bertengkar berselisih, saudaraku, itu suatu kerugian yang sangat besar sekali. Tetapi tidak sedikit gereja bubar hanya karena pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel diterapkan di dalamnya. Tidak sedikit gereja bubar karena salib ditegakkan di dalamnya. Dahulu waktu dia memulai membangun pelayanan itu dengan sistem penginjilan, jiwa bertambah-tambah, jiwa banyak datang dan bertambah-tambah, tiap minggu tambah-tambah. Tetapi setelah dia mulai menerapkan pengajaran mempelai dalam terangnya tabernakel, mulai terjadi pertengkaran. Persungutan tidak berhenti, meningkat sampai kepada pertengkaran, sampai akhirnya gereja itu tinggal sedikit. Tidak hanya 1, 2, 3 gereja, banyak.
akhirnya gereja itu bubar. Ada di antara kita anak-anak hamba Tuhan, dia melihat sendiri pengalaman itu. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Hanya karena salib ditegakkan, hanya karena Yesus berkata, "Akulah roti hidup, roti yang turun dari surga, dari Allah, dari surga, untuk melakukan kehendak Dia yang mengutusnya." Hanya karena itu saja. Tidak mungkin kita bisa menikmati roti hidup kalau Yesus tidak melakukan kehendak Allah Bapa. Jadi hanya karena salib ditegakkan, gereja bubar. Hanya karena pengajaran mempelai diterapkan, gereja bubar. Banyak anggota sidang jemaat yang mundur. Puji Tuhan, Yesus sudah terlebih dahulu mengetahuinya. Injil Yohanes 6 ayat 1. Jadi Yohanes 6 ayat 1. Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Ya. Terus Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. saudaraku, pada ayat 1 ayat 2 di sini kita melihat banyak orang mengikuti Dia berbondong-bondong. Banyak orang mengikuti Yesus berbondong-bondong untuk mengikuti Yesus. Mengapa? Karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi orang mengikuti karena penginjilan yang dilakukan oleh Yesus. Di dalam penginjilan itu banyak mukjizat terjadi. Yang sakit sembuh, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu dapat berkata-kata, yang lumpuh berjalan, dan lain sebagainya. Puji Tuhan, itu merupakan mukjizat, tanda-tanda heran yang dilakukannya. Sehingga banyak orang berbondong-bondong. Di dalam penginjilan itu banyak orang berbondong-bondong. Tidak berhenti sampai di situ. Kemudian ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Terus Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." ya, terus Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, Ya. saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, ya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Terus? Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini?" terus Kata Yesus, Ya. "Suruhlah orang-orang itu duduk. ya, Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." terus Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuangnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. ayat 12 terus Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, Ya. "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." terus Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. terus Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar dia nabi ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Haleluya. Selanjutnya di sini kita melihat Yesus mengadakan mukjizat 5 roti 2 ikan. Dari 5 roti dan 2 ikan ini Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, tidak dihitung para istri dan anak-anak. Puji Tuhan, setelah 5 roti diberkati, lalu 5 roti ini sisa 12 bakul. Puji Tuhan, Yesus mengadakan mukjizat berikutnya, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Bahkan dengan 5 roti dan 2 ikan ini masih sisa 12 bakul. Itu mukjizat berikutnya. Setelah mereka melihat mukjizat ini, di ayat 14 mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Hanya karena mukjizat yang kedua ini, mereka berkata, "Dia ini adalah Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Kalau menurut saya, mereka tidak tahu apa yang mereka katakan.
Karena di dalam 1 Korintus pasal yang kelima ayat 24 sampai 25, tugas daripada seorang nabi adalah bernubuat. Berarti menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati. Atau sama artinya menyingkapkan segala yang terselubung di dalam hati. Dengan kata lain, dosa dibongkar dengan tuntas. Kalau hanya mukjizat terjadi, biarpun mukjizat itu terjadi sejuta kali di depan mata, seseorang tidak akan mungkin tidak akan mungkin dosanya disucikan, tidak akan mungkin dia didosakan dari dosa yang terselubung, dari dosa yang tersembunyi di dalam hati. Amin, saudaraku. Jadi mereka salah mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Mereka keliru. Puji Tuhan. Jadi saudara, penyucian itu, kita boleh mengalami penyucian itu karena firman nubuatan, bukan karena mukjizat, bukan karena terjadi tanda-tanda heran. Tetapi rupanya setan memutar balik fakta, sehingga di hari-hari ini banyak gereja Tuhan terperdaya. Banyak orang Kristen mengakui seorang hamba Tuhan sebagai nabi hanya karena mukjizat, hanya karena berkat-berkat secara lahiriah. Setan sudah memutar balik fakta. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Nah, lalu ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ya. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Kenapa dia menyingkir? Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Yesus tidak mau menjadi raja atas orang-orang yang mengikuti dia hanya karena mukjizat. Yesus tidak mau menjadi raja atas atas umatnya hanya karena perkara lahiriah. Yesus mau menjadi raja atas mereka yang betul-betul mengalami penyucian, melakukan kehendak Allah Bapa. Karena Yesus sendiri adalah roti hidup, roti yang turun dari surga dari Allah. Kemudian itu ayat 35. Di ayat 38 ia diutus dari Allah dari surga untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Kalau Yesus sendiri melakukan kehendak Bapa, maka kita juga harus melakukan kehendak Allah Bapa. Sangkal diri pikul salib. Sebab Yesus tidak akan mau menjadi raja atas umatnya hanya karena berkat-berkat secara lahiriah. Camkan itu. Amin, saudaraku. Amin. Wahyu pasal 19, di situ ada dua pesta. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai dengan ayat 8 itu adalah pesta nikah anak domba. Yesus tampil sebagai raja dan mempelai pria surga atas mempelai wanitanya, atas mereka yang setia memikul salib sampai pada akhirnya. Amin, saudara. Yesus tidak akan tampil sebagai raja dan mempelai pria surga atas umatnya hanya karena perkara lahiriah. Sedangkan pesta yang kedua, itulah ayat yang ke-20, pesta burung-burung. Pesta burung-burung, itulah rojah, itulah perkumpulan daripada roh-roh najis. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita mengikuti Tuhan hanya karena mukjizat, mengikuti Tuhan hanya karena berkat-berkat lahiriah, nanti arahnya masuk kepada pembangunan tubuh Babel yang sudah dikuasai oleh roh najis yang paling dibenci oleh Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Oleh sebab itu, saudara, ayat 25.
orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Terus Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Saudaraku, Tuhan tahu siapa orang yang, mengapa mereka mengikuti Tuhan. Orang banyak ini mengikuti Tuhan hanya karena mukjizat yang diadakan oleh Yesus. Yang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Kemudian mereka melihat mukjizat berikutnya, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan, bahkan masih sisa 12 batu. Puji Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Puji Tuhan, ini adalah pengikutan yang salah. Sebab kita hidup bukan karena roti makanan, tetapi kita hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Ini pengikutan yang keliru. Baca ayat 27. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Layanilah Tuhan supaya hidup. Terus, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Terus, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah. Layanilah Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan supaya kita boleh memperoleh hidup yang kekal. Nikmatilah roti hidup, roti yang turun dari surga dari Allah, yang memberi kepada hidup yang kekal. Kita melayani Tuhan karena kita mau menikmati roti hidup, roti yang turun dari surga. Yesus adalah roti hidup, roti yang turun dari surga dari Allah. Dia diputus untuk melakukan kehendak Allah Bapa. Dengan bukti apa? Dia sudah memecah-mecahkan segenap hidupnya di atas kayu salib, sehingga dagingnya benar-benar makanan. Tidak perlu kita berselisih, bersusul. Tidak perlu kita bertengkar karena dikoreksi oleh pengajaran salib. Supaya kita memiliki pertumbuhan rohani yang sehat dan memiliki sistem imun yang sehat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya tahu ada yang mudah dipengaruhi oleh situasi kondisi. Ada di antara kita. Pindah tempat seperti itu hidupnya. Di satu tempat seperti terus. Walaupun beribadah kepada Tuhan. Mengapa? Mengapa seperti itu? Karena dia bersungguh-sungguh terhadap roti hidup, roti yang turun dari surga dari Allah. Karena memang kita harus melakukan kehendak Allah Bapa supaya kita menikmati roti hidup. Kalau tidak ada kehendak Allah Bapa, tidak mungkin kita bisa menikmati roti hidup. Amin, saudara. Amin. Inilah yang menjadi makanan kita di hari-hari terakhir. Setuju? Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tidak perlu bersungguh-sungguh, tidak perlu bertengkar. Seperti dengar-dengaran tapi hatinya melawan. Semua Tuhan kasih tahu kepada saya. Tidak ada arti ibadahmu seperti itu. Buktikan engkau dibenarkan sana. Jangan kita seperti orang penyakit kusta. Sudah salah membenarkan diri. Bahkan dengan arogan lagi marah-marah untuk membenarkan kesalahannya. Tuhan dapat dipahami saudara. Amin. Haleluya. Nah, sekarang kalau saudara setuju untuk menikmati roti hidup sebagai makanan kita di hari-hari terakhir ini, nikmati saja. Amin. Amin. Yohanes pasal 6. Ayat 53 sampai dengan ayat 58. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka kata Yesus kepada mereka, Ya. Aku berkata kepadamu, Aku berkata kepadamu, terus
Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita pergi ke situ, kita lihat dulu Injil Yohanes pasal yang keempat. Injil Matius pasal 4 ya. Ayat yang keempat, mulai dari ayat 3 pembacaan. Demikian firman Tuhan. Ya. Pencobaan di padang gurun. Terus, Lalu datanglah si pencoba itu, ya, dan berkata kepadanya, ya, jika engkau anak Allah, ya. perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Puji Tuhan. Jadi kalau mengikuti Tuhan hanya karena mujizat, itu ajaran setan. Amin, saudara itu. Amin. Sebagaimana tadi apa yang dinyatakan oleh iblis kepada ular, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Kalau mengikuti Tuhan hanya karena mujizat, misalnya batu menjadi roti, itu mujizat, maka itu adalah ajaran setan. Amin, saudaraku. Itu adalah ajaran setan. Ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, Ya, ada tertulis, ya, manusia hidup bukan dari roti saja, manusia hidup bukan dari roti saja, terus tetapi dari setiap firman Ya. yang keluar dari mulut Allah. manusia hidup bukan dari roti makanan, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka sangat jelas sekali dari apa yang sudah kita baca ini. Kalau kita mengikuti Tuhan hanya karena perkara lahiriah, mengikuti Tuhan hanya karena berkat-berkat secara jasmani, mengikuti Tuhan hanya karena musisat-musisat yang ada di dalam pelayanan itu pengikutan yang salah. Sebab itu Yesus tidak mau menjadi raja atas mereka dengan pengikutan yang cara yang seperti itu. Kita hidup bukan dari roti makanan, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dari setiap firman yang keluar dari mulut si pemberita firman, yang adalah sebagai perpanjangan mulut Tuhan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi, kalau saudara bertahan di tengah-tengah ibadah pelayanan, di mana di dalamnya salib ditegakkan, berbahayalah, itulah kehendak Allah. Jangan keliru, jangan sampai saudara ada di tengah ibadah dan pelayanan, sementara ibadah pelayanan ini sibuk soal perkara lahiriah, sibuk dengan musisat-musisat. Pengikutan semacam ini, Tuhan tidak akan mau menjadi raja atas pengikutan semacam ini. Sebab itu saya ulangi kembali, berbahagialah saudara kalau saudara mengikuti Tuhan dengan sangka lirik pikul salib, berada di tengah ibadah dan pelayanan di mana di dalamnya salib ditegakkan. Berarti kita adalah kehidupan yang dikhususkan oleh Tuhan. Dikhususkan, spesial, istimewa. Kalau Yesus menjadi raja, berarti kita istimewa. Kalau kita memiliki pimpinan yang hebat, kita merasa bangga. Apalagi kalau Yesus menjadi raja, berarti kita istimewa. Kita dikhususkan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan sampai tidak yakin di Tuhan. Biarlah itu tali bagaikan tali sembahyang terikat di tangan dan menjadi lambang di dahi kita. Di dalam seluruh pemikiran kita ini hanyalah pribadi Tuhan Yesus Kristus yang selalu kita kasihi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Dan biarlah juga terlihat pada puncak jubah itu, saudaraku,
pada puncak jubah ada apa? Hah? Bukan. Terlihat dibubuhkan suatu benang yang berwarna ungu kebiruan, sehingga setiap kali kita melihat puncak jubah itu, kita selalu teringat dengan firman Tuhan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan lupa. Baik, kita kembali memperhatikan Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53 tadi sampai dengan ayat 58. Ya, 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Maka kata Yesus kepada mereka, Ya. Aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia Ya. dan minum darahnya, Ya, dia roti hidup. Dia diutus untuk disalib sehingga kita boleh mendapat kesempatan menikmati roti itu. Terus, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. kalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Terus, Barang siapa makan dagingku Iya. dan minum darahku, maka barang siapa makan dagingku dan minum darahku, terus ia mempunyai hidup yang kekal. mempunyai hidup yang kekal. Terus, Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. terus Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Iya. ia tinggal di dalam aku, Terus? dan aku di dalam dia. Puji Tuhan. Terus, Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, Iya. dan aku hidup oleh Bapa. hidup oleh Bapa. Terus, Demikian juga barang siapa yang memakan aku, Iya. akan hidup oleh aku. terus Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, Iya. dan mereka telah mayat mati. mereka bergelimpangan di padang gurun. Tidak seorang pun yang sampai ke tanah Kanaan selain Yosua dan Kaleb. Bahkan Musa sendiri pun tidak sampai ke tanah Kanaan. Jadi yang sampai ke tanah Kanaan itu yang lahir di padang gurun, bukan yang dari Mesir. Amin. Puji Tuhan. Terus, Barang siapa makan roti ini, makan roti hidup, roti yang turun dari surga dari Allah. Terus, ia akan hidup selama-lamanya. puji Tuhan. Saudara, kalau ada persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah Yesus, atau menikmati roti yang turun dari surga dari Allah, itu merupakan persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah Yesus, maka memberi jaminan 3 hal kepada kita. 1, ia mempunyai hidup yang kekal, dan Tuhan akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Amin, saudaraku. Amin. Kalau ada persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah Yesus, menikmati roti hidup, roti yang turun dari surga, jaminan yang pertama adalah ia mempunyai hidup yang kekal, dan Tuhan akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ayat 54. Yang kedua, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yesus berkata, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama dengan satu di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Satu dengan di dalam Tuhan, Tuhan di dalam kita. Apa praktek satu di dalam Tuhan? Baca dulu ayat 57, dimulai ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, Persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, makan roti hidup, roti yang turun dari surga. Terus, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. satu dengan Tuhan, Tuhan dengan satu dengan Tuhan. Kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan dalam kita. Satu dengan Tuhan. Terus prakteknya. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, Iya. dan aku hidup oleh Bapa. Iya, terus. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku.
prakteknya hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Hidup oleh karena kemurahan Tuhan, bukan lagi hidup karena harta, bukan lagi hidup karena roti makanan atau hidup karena harta kekayaan, bukan. Tetapi hidup oleh karena kemurahan Tuhan. Kalau Yesus mati di atas kayu salib, melakukan kehendak Allah Bapa, itu kemurahan Tuhan. Itu praktek satu di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Hidup di dalam kemurahan itu sama seperti kebenaran iman, dibenarkan oleh darah salib. Bukan lagi hidup menurut hukum Taurat, menurut kebenaran sendiri. Itulah praktek satu dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Hidup oleh karena kemurahan. Dapat dipahami, saudara? Amin. Tidak salah kalau Tuhan memberkati saudara. Pekerjaan saudara diberkati, tidak salah, puji Tuhan. Bisnis usaha diberkati, puji Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan, apa yang dikerjakan oleh tangan saudara diberkati oleh Tuhan, tidak salah. Itu bagian dari kemurahan Tuhan bagi mereka yang tinggal di dalam Tuhan, satu dengan Tuhan. Asal jalannya benar. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jangan korupsi, jangan dusta, jangan licik. Terlihat benar, baik, tulus, padahal liciknya minta ampun. Itu bukan kemurahan. Kalau hidup dari kelicikan bukan kemurahan. Puji Tuhan. Diberkati asal dengan cara yang benar, itu kemurahan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kemudian jaminan yang ketiga, boleh baca ayat yang ke-58. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Terus perhatikan. Yang ketiga, barang siapa? Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Hidup untuk selama-lamanya. Ini jaminan yang ketiga. Hidup untuk selama-lamanya. Di mana tempat kita untuk hidup sampai selama-lamanya? Tempatnya tidak lain, tidak bukan adalah kerajaan surga. Itulah suatu tempat kediaman yang abadi. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Sementara kemah tubuh kita ini suatu kali nanti akan dibongkar. Sebab itu Rasul Paulus merindu untuk mengenakan pakaian yang baru. Merindu untuk berada di suatu tempat kediaman yang abadi. Sebab selama kita mendiami kemah tubuh ini, kita mengeluh karena tekanan yang begitu berat, karena begitu banyak pergumulan-pergumulan yang kita alami. Tetapi puji Tuhan, saudara, puji Tuhan, saudara, Yesus anak Allah, dia telah melakukan kehendak Allah Bapa. Dia diutus ke bumi ini untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus dia. Dialah roti hidup, roti dari surga, dari Allah, turun ke bumi. Itulah yang kita nikmati. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Inilah 3 jaminan yang Tuhan berikan. Kalau kita betul-betul menikmati makanan ini, betul-betul melakukan kehendak Allah Bapa. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, saya tidak akan lanjutkan lagi pemberitaan firman Tuhan, tetapi saya mau tandaskan makanan yang sehat, makanan yang baik, yang bersih akan memberi pertumbuhan rohani yang sehat pula, serta memberi sistem imun, kekebalan tubuh yang baik, sehingga di dalam pengikutan kita kepada Tuhan tidak terpengaruh dengan penyakit, yaitu dosa kejahatan, dosa kenajisan. Kita semakin didewasakan oleh Tuhan. Baik perkataan kita, baik perasaan kita,
Baik cara berpikir kita dewasa, memiliki pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan. Tidak peduli dengan penderitaan yang sesaat ringan, tidak memperhatikan yang kelihatan. Itu orang yang memiliki pandangan nubuatan, memandang jauh ke depan. Pikirannya tidak pendek, pikirannya tidak sempit. Kerajaan surga itu luas, tidak sesempit pikiran manusia. Tidak sependek, tidak setumpul manusia berpikir. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Amin. Kalau saudara mau menikmati makanan yang sehat ini, berarti saudara harus mau membayar harganya. Sebab makanan yang sehat akan memberi pertumbuhan rohani yang sehat dan memberi sistem imun yang baik, kekebalan terhadap tubuh, sehingga tidak mudah dipengaruhi penyakit, dosa, kejahatan, kenajatan. Inilah makanan kita di hari terakhir ini, melakukan kehendak Allah Bapa. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan perlu juga saya tambahkan sedikit lagi. Ketika Yesus mengatakan kepada murid-murid, makananku ialah melakukan kehendak Allah Bapa yang mengutus aku, itu terjadi pada saat percakapan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Maka ketika kita mau melakukan kehendak Allah Bapa, menikmati roti hidup, roti yang turun dari surga dari Allah Bapa, di situ kita mengalami kelepasan atas dosa, terutama dosa kenajisan daripada perempuan Samaria. Sebelumnya dia sudah mempunyai 5 laki-laki, ditambah yang sekarang pada saat ia berbicara dengan Yesus, berarti ada 6 laki-laki. Tetapi oleh karena kehendak Allah Bapa, dia terlepas dari dosa kenajisan itu. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Boleh kita lihat sedikit perbandingan Injil Yohanes. Saya lanjut dulu ya. Saya tarik dulu kata-kata tadi ya. Amin. Amin. Ayat 16, lihat kehendak Allah Bapa, kehendak Tuhan. Ayat 16 sampai dengan ayat 19. Yohanes pasal 4 ayat 16 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ya. Percakapan dengan perempuan Samaria. Sampai 18 saja. Terus Kata Yesus kepadanya, ya. pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Ya, inilah kehendak Allah Bapa. Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Ini kan kehendaknya Tuhan, maunya Tuhan. Kehendak Allah Bapa. Amin. Amin. Ayat 17. Kata perempuan itu, Ya. aku tidak mempunyai suami. Ya, aku tidak mempunyai suami. Terus Kata Yesus kepadanya, Ya. tepat katamu, dibenarkan salib. Dibenarkan oleh kehendak Allah Bapa. Terus bahwa engkau tidak mempunyai suami. ya, pengakuan itu dibenarkan oleh salib, dibenarkan oleh kehendak Allah Bapa, dibenarkan oleh roti hidup, roti yang turun dari sorga. Terus Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami. sudah mempunyai 5 sebelumnya laki-laki. Terus Dan yang ada sekarang padamu, yang ada padamu 1 laki-laki lagi, bukanlah suamimu. bukan suamimu. Terus Dalam hal ini engkau berkata benar. perempuan Samaria dibenarkan oleh kehendak Allah Bapa. Kehendak Allah Bapa itu di ayat 16. Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini. Ini kehendak Allah Bapa. Amin, saudaraku. Amin. Lalu ayat 17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Mendengar hal itu, Yesus berkata, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Dengan demikian, ia dibenarkan oleh kehendak Allah Bapa. Dibenarkan oleh roti hidup, roti yang turun dari surga dari Allah. Puji Tuhan. Lalu ayat 18 Yesus berkata, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang
padamu bukanlah suamimu, dalam hal ini engkau berkata benar. Selanjutnya dia dibenarkan oleh kehendak Allah Bapa. Ini yang benar. Kalau kita mau dengan tulus mengakui segala kekurangan kita, yang membenarkan adalah kehendak Allah Bapa. Roti hidup, roti yang turun dari surga. Itu yang dibenarkan oleh darah salib. Dengan lain kata, dibenarkan oleh darah salib. Seandainya waktu itu dia bertahan, maka hidupnya penuh dengan kenajisan. Dia tidak akan lepas dari sana. Tetapi puji Tuhan, kehendak Allah Bapa melepaskan kita dari semua dosa kejahatan dan dosa kenajisan. Amin, saudaraku. Amin. Asal ada pengakuan yang tulus. Ada di antara kita saya paksa mengaku dosa, bertahun-tahun tidak mau, sampai hanya terjerumus dengan lembah dosa yang nista itu. Dia hanya membenarkan dirinya sampai hari ini juga masih. Pilih mana? Dibenarkan oleh kehendak Allah Bapa, darah salib, roti hidup, roti yang turun dari surga, atau dibenarkan menurut hukum Taurat, kebenaran diri sendiri. Saya pikir kita jauh lebih baik dibenarkan oleh darah salib, dibenarkan oleh kehendak Allah Bapa, dibenarkan oleh roti hidup, roti yang turun dari surga dari Allah, sehingga terjadi kelepasan. Asal mau mengakui dosa. Inilah yang menjadi makanan kita di hari-hari terakhir ini. Melakukan kehendak Allah Bapa. Berarti sangkal diri pikul salib. Cawan itu tidak mungkin lagi. Maka Yesus harus meminum cawan itu. Sehingga dengan demikian kehendak Allah terlaksana. Yesus harus menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung di atas kebesaran. Kehendak Allah terlaksana. Itu kehendak Tuhan. Sangkal diri pikul salib. Itu makanan kita di hari terakhir. Ini makanan yang sehat. Jangan nikmati makanan asing, supaya kita boleh mengalami kelepasan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kalau saudara mau makan makanan yang sehat, melakukan kehendak Allah, bayarlah harganya. Bayarlah harganya. Sore ini waktunya, bayarlah harganya. Akuilah semua kejahatan kenajisan itu. Itu saja untuk membayar harga. Jangan bertahan dengan kebodohan, kepicikan. Sila kerajaan surga itu luas, tidak sepicik, tidak sesempit cara manusia berpikir. Bayarlah harganya sekarang. Mau bayar harga? Mau bayar harga? Amin. Akui sekarang. Tuhan Yesus berkati.